kepadanya. Tapi ini beliau sesuatu berdasarkan pengalaman para aulia itu kan mereka mendapatkan ilham. Pengalaman bertahun-tahun beliau merumuskan kalau puasanya hari Senin ada kemungkinan kepadanya tanggal 21 atau malam 21. Kalau hari Selasa ada kemungkinan pada hari Minggu. Ya, itu ada tuh dari Senin sampai Jumat. Kembali lagi, kalau memang malam ini adalah Ramadan, kita alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita dapat yang 1000 bulan itu. Terawih kita 1000 bulan, ta'lim kita 1000 bulan, semuanya 1000 bulan, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan. Kalau bisa sih nanti di rumah dilanjutin tuh baca Qur'annya, ya kan? Kalau bisa bangun malam ngomong, ya, kita nggak tahu ya. Karena malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kan malam ketentuan. Kita sudah singgung kemarin, kalau memang kemarin kita dicatat sebagai orang yang tertentu, mudah-mudahan malam ini berubah. Nggak ada yang bisa berubah takdir, ya manusia ya bisa, tapi Allah yang bisa. Karena dia bilang nggak bisa berubah takdir, ya iya. Kalau manusia nggak bisa, tapi Allah bisa. Kita berharap mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang yang baik, rezeki yang berkah, sampai ke depan mudah-mudahan ada kita di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Punya masalah yang sulit, yang susah, Allah kasih solusi. Ini Allah mudahkan, kasih kesehatan. Dan mudah-mudahan kalaupun kita meninggal dunia pada tahun ini, semoga kita dapat husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang senang kita panjatkan ini akan jadi syafaat di hari kiamat yang akan datang. Bapak-bapak sekalian, malam ini kita singgung sedikit masalah zakat. Zakat ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah rutin. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib. Zakat itu asal kata zakat, artinya membersihkan. Membersihkan. Akan dibersihkan, ada dua yang dibersihkan. Ada membersihkan harta, ada yang membersihkan jiwa. Maka zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Sekali lagi, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat badan, zakat jiwa. Jadi siapapun kena kewajiban, ya, kena kewajiban. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, sama Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard hatta tu'tiya zakat. Amalan-amalan Ramadan, entah puasa, entah qiyamul Quran, entah qiyamul lail, kita pada bulan Ramadan mu'allaqun dia ngegantung, gentayangan, gak nyampe di antara langit dan bumi, ya, masih di awam-awam, hatta tu'tiya zakat, sampai dibuka, sampai dipenuhi zakat fitrah. Jadi kita terawih dari awal, kita puasa dari awal, itu masih ngegantung, masih di pintu antrian, ya, belum nyampe, masih ngegantung. Beda sama hatta tu'tiya zakat. Kalau mau amal-amal kita sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, bayar zakat fitrahnya, insya Allah itu pintunya kebuka. Jadi pintu untuk membuka amal-amal Ramadan dengan membayar zakat fitrah. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua ada zakat mal. Kalau zakat mal itu zakat harta. Kalau zakat mal itu enggak semua orang kena. Syaratnya dua. Pertama masuk nisab, ya, hitungan. Yang kedua haul, sudah selama 1 tahun harta itu dia miliki. Kalau zakat mal kita lebih ribet lagi nih belajarnya, karena nanti ada macam-macam zakat mal. Ada zakat emas perak, ada zakat perdagangan, ada zakat perkebunan, ada zakat macam-macam. Termasuk juga zakat profesi, zakat pekerjaan sebagai karyawan, itu nanti dikiaskannya kemana? Karena memang tidak ada dalil hadis Nabi tentang zakat karyawan pabrik. Kan zaman Nabi belum ada karyawan pabrik. Nah, nanti akan dikiaskan ke zakat apa nih? Itu nanti ada hitungan-hitungannya. Termasuk juga zakat perdagangan. Pada perdagangan sudah ada ya perdagangannya. Nah, beda zakat mal dengan zakat fitrah.
ya. Ini harus dibedain. Yang namanya zakat itu satu, dia sudah pasti hitungannya, nisabnya jelas, ya kan? Nisab apa sih nisab? Nisab itu batasan. Batasan kita kena zakat masuk berapa itu ada ketentuannya. Misalkan zakat emas itu 95 gram. Kalau 1 gram itu kita hargai berapa 1 juta, berarti uang 95 juta. Artinya kalau kita punya uang simpanan sebesar 95 juta, kemudian sudah masuk 1 tahun uang itu mendep, ya uang itu mendep minimal ya, baru kena zakat 2,5%. Ya, kalau kurang dari itu nggak kena zakat, nggak kena zakat. Nah makanya zakat mal sekali lagi dia asli itu jelas hitungannya, nggak bisa sembarangan. Jangan sampai ini terulang lagi yang udah dulu gitu tuh. Ya misalkan zakat fitrah ini kan 45.000, ya kan? Dia bawa uang ke musola, ke masjid, ke panitia 100.000. Dia bilang, Ustaz, Bapak, saya berzakat fitrah 45.000, sisanya 55.000 buat zakat mal. Nanti dulu, nggak bisa begitu. Zakat malnya harus dihitung. Masih yang punya mobil dua rumahnya gedung zakat mal setahun cuma 55.000, itu mah dari mana? Nah makanya kalau zakat mal itu harus dihitung. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah infak itu ya sengasihnya aja sejelasnya. Nah Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa dalil dikatakan sebuah negeri akan dicabut keberkahannya ketika negeri itu penduduknya tidak bayar zakat. Dicabut keberkahannya. Ya karena ada bencana alam lah, pemimpin yang zalim lah, kemudian pejabat-pejabat yang korup lah, tetangga yang saling ribut lah, kemaksiatan di mana-mana. Itu sebenarnya kalau kita kaji beda itu akibat apa? Keberkahan negeri sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicabut? Salah satunya adalah karena penduduknya sudah mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Beda dengan aja. Ini kita dikit-dikit bencana, dikit-dikit kejadian. Ini jangan-jangan negeri kita ini sudah dicabut keberkahannya. Kenapa? Karena banyak orang yang udah nggak bayar zakat mal, pansos gitu kan, pamer rata, pamer ini, tapi tidak zakat. Itulah salah satu penyebabnya kenapa negeri ini dicabut keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu bersama dengan keluarga. Keluarga itu juga dicabut keberkahannya, rumah tangganya ada kejadiannya, karena mungkin jangan-jangan dia hartanya masih kotor. Ada yang belum dikeluarkan tuh. Ibarat orang makan ikan jangan ditelan semua, ada tulangnya kasih kucing. Kalau tulang dimakan juga ya ketulangan gitu. Nah zakat itu sama dengan apa kita? Jadi bisa dibedain ya antara zakat sama sedekah. Kemudian kalau zakat itu boleh nggak diumumkan? Karena sudah jelas. Yang nggak boleh diumumkan sedekah. Maka wajar kita nulis hamba Allah sekian, hamba Allah sekian, itu kan sedekah. Kalau zakat mal, masa hamba Allah nggak bisa gitu. Kalau zakat mal itu boleh diumumkan, boleh dipublikasikan. Ya mungkin beberapa orang yang kita lihat suka publikasikan gitu kan, pakai isi pada mandi di rumah dia, bagi-bagi sembako dan sebagainya. Mungkin dia bukan sedekah, tapi zakat mal itu dibolehkan. Zakat mal dibolehkan kalau ditetapkan. Nah, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu harus diam, ya disunahkan. Boleh nggak sedekah? Kita publikasikan boleh. Selagi tidak ada unsur ya, itu yang pertama. Yang kedua masih motivasi. Kenapa masih motivasi? Ya kalau orang-orang saja mempublikasikan kemaksiatan tadi, kan gitu kan? Mohon maaf ya, nyawa segala macam dipublikasikan terkait, mas kita zakat nggak mau. Yang untuk memotivasi boleh, motivasi.